Kawan-kawan pencinta suara dari Siberia, sekarang saya berada di Moskow dan di satu keluarga yang mungkin tidak biasa. Indonesia, apalagi Batak, Rusia. Ja. Давайте сейчас мы познакомимся. Приветствую вас. Очень рад, что приняли меня сегодня здесь. И, наверное, дальше не по-индонезийски. Да. Давайте, marilah kita perkenalan. Mama Oli dulu. Ya, Oke, nama saya Raymond Junior Sihombing, biasa disebut Raymond Sihombing. Orang Batak, Sihombing, Lumban Turuan, 18, keturunan 18. oh, Sekarang saya tinggal di Moskow dari 2007 sampai saat ini, sempat 2015 sampai 2017 kami di Indonesia setelah menikah, lalu anak pertama lahir. Sekarang kami balik ke Moskow ya. Pekerjaan mengajar, dosen, penerjemah juga, lalu juga salah satu kami buat namanya Asosiasi Persahabatan Indonesia Rusia untuk kaum muda dan kaum usahawan muda di Rusia dan Indonesia gitu. jadi boleh dikatakan si Hombing sedang pegang kota Moskow. Preman. Sekarang Mama Uli. Nama saya Yulia Guseva, saya orang Rusia yang pernah tinggal di Indonesia. Dikasih nama Batak. Ya, dikasih nama Batak Nauli. Nauli ya. Marganya Marga Mangunsong, jadi Boru Sihombing. Wih, jadi Boros nyonya. Nyonya Sihombing, Nyonya Boros Sihombing, ya. Mangunsong. ya. Terus apa? Ya, saya juga penerjemah, pengajar bahasa. Ya, tapi sekarang jadi ibu 3 anak. Ibu. Jadi mama-mama. Ya, jadi mama-mama ya. Raymond dan Mama Uli. Satu hal yang menarik ya, pernikahan antara Indonesia dan Rusia itu tidak gampang. Ya. Kira-kira bagaimana perjumpaan itu terjadi dan sampai saat ini sudah berapa tahun untuk tinggal bersama dan nikah ya? Kami ketemu pertama kali itu 2008 ya. Sebelum konser 50 tahun kampus RUDN. Oh ya. Saya waktu itu disuruh untuk latihan nyanyi, latihan piano, nyanyi dengan pianis katanya. Oh, berarti waktu itu keluar darah-darah Bataknya itu ya? Betul. Nah, saya berpikir kalau latihan nyanyi sama orang Rusia pasti ini pianisnya nenek-nenek tua, strogi, gitu. Lalu saya datang ke satu ruangan itu yang sudah ditentukan, ternyata saya nggak melihat karena dia membelakangi saya gitu ya. Saya pikir ini siapa ini, nenek-nenek kurus begitu kan. Kami latihan, setelah selesai saya bilang latihannya selesai. Iya, itu pertama kali saya lihat, ternyata anak muda juga ini. Dan di situ kami pertama kali kenal, sama-sama nyanyi. Lalu akhirnya kami nyanyi bersama dan beberapa kali akhirnya awalnya kami kenal itu jadi teman. Oh, jadi teman. Teman dekat begitu. Sampai 2011. Sampai 2011 kami Selama berteman. 2 tahun. 2 tahun ya. Hanya kayak datang ke kelas nyanyi Ya. udah. Mungkin karena hobi sama begitu ya. Betul. Hobi sama ya. Lalu bagaimana tanggapan Mama Uli waktu itu ketika diungkapkan I love you, люблю тебя. Кто первый сказал? Papa. Oh ya? Saya lupa. Akan tetapi pertama yang kata-kata pertama yang Papa Uli bilang adalah mau nggak nikah sama saya. Wih, Jadi bukan cari pacar. Bukan cari Saya pacar. cari istri. cari istri ya. Langsung. Tapi kan dalam tradisi Rusia itu kan tidak biasa kan. Ya, Biasanya biasa. perkenalan dulu. Kira-kira bagaimana reaksi Mama Uli waktu itu? Bingung. Terus kaget dan waktu itu sudah dingin Agustus malam, jadi saya bilang saya kedinginan. Lalu saya kasih jaket. Jas ya. Iya. Berarti jas itu sampai sekarang masih disimpan ya? Masih. Hanya tidak bisa muat lagi. Tapi tetap harus disimpan karena itu sejarah ya. Iya. Sejarah. Betul. Iya. Bersejarah. Ya, kami tidak mudah sih memang karena
karakter berbeda. Iya, iya. Jadi sempat 2 kali hampir putus ya. Iya, betul. Karena memang perbedaannya adalah salah satunya misalnya orang Indonesia kalau dalam hubungan itu baper, Ya, terlalu bawa perasaan dan dendam. dendam. Jadi kita nggak bisa selesai di tempat. Sementara kalau dia bisa, waktu itu saya belum bisa. Dia bisa habis kita debat, berantem, selesai. Habis itu langsung ngomong biasa. Saya bingung, ini gimana nih perempuan ini? Baru kita berantem, sekarang udah. Kok kayak nggak habis berantem begitu? Ternyata memang itulah perbedaannya. Ketika pacaran, ketika tantangan apa yang paling besar? Yang paling besar itu memaafkan, ya. Memaafkan itu ya dari kita, ya saya juga sebagai orang Batak ada harga diri, Harga diri, gitu, di atas segala-galanya. Apalagi si Hombing ya. Apalagi si Hombing ini kan. Putra Humbas. Jadi sebagai orang Indonesia lah atau orang Batak begitu nggak mau duluan Nggak minta mau maaf. kalah ya. Tapi di Rusia juga ada semacam pride itu juga. Ya, Ada jadi itu juga. sama-sama itu. Nah, kemudian kami menemukan jalan yang sama ya. Ya udah kita duluan, siapa yang duluan minta maaf gitu. Bukan berarti yang duluan minta maaf itu lemah. Lemah ya. Akhirnya kita seperti itu terbiasa. Belajar. Belajar karena minta berkali-kali minta maaf. belajar minta maaf. Itu yang itu kita. Tapi kan satu hal yang saya pelajari ya, orang Rusia itu kalau memaafkan dia memaafkan betul. Betul. Tapi kalau orang Indonesia kan memaafkan itu kan hanya dalam mulut. Ya. Kadang ya. Kadang dalam mulut ya. Saya memaafkan tapi bapernya tadi itu dendam masih tetap ada. Iya. Lalu bagaimana Mama Yuli menghadapi seorang yang baper tapi sulit untuk memaafkan, boleh dikatakan begitu? Kami diskusi. Oh, Kami diskusi ya? berdiskusi kadang-kadang selama semalam Wih, kami malam. duduk di kafe atau di mana di Oh, iya, iya. taman kami Sampai berbicara. Berbicara ya. Ya. Hal yang menarik ya, sampai pada akhirnya memutuskan untuk menikah. 2 orang yang sangat berbeda, 2 orang yang memiliki karakter yang berbeda, suku yang berbeda, lalu boleh dikatakan sifat yang berbeda, orang tua yang berbeda, lalu pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Betul. Tentunya berdua ya, saling mencintai. Tapi bagaimana dengan orang tua? Dari saya dulu ya. Ya, ya. Kalau ini yang paling berat soalnya Ya, ya. biasanya orang Batak itu punya tradisi menikah dengan orang Batak. Orang Batak ya. Ya. Dan kalaupun dia bukan orang Batak harus dibatakkan. Harus dibatakkan. Pokoknya ya. harus Batak. Harus ada keluarga Batak. Itu yang sedikit sempat jadi ganjalan karena dari pihak keluarga Batak kami Iya, iya. bilang kenapa ini? Kenapa kalau orang Batak bilangnya boru sileban, artinya boru itu wanita, sileban asing. Kenapa harus wanita asing bukan orang Batak? Kurang banyak apa gadis Batak Gadis yang cantik? Batak, Saya ya. bilang banyak gadis Batak cantik, tapi perasaan tidak bisa ditentukan Dipaksakan, harus ya. sama orang Batak. Jadi dan saya berusaha, dia tahu bagaimana perjuangannya supaya menjelaskan kepada orang tua dan keluarga. Waktu itu saya bahkan sampai di sidang begitu di keluarga. Kenapa begitu? Akhirnya kami sampai pada kesepakatan dengan ayah saya yang pertama itu yang mulai tergerak. Oh, jangan-jangan memang ini jalannya. Lalu juga kakak saya yang nomor 1 cewek bilang ke ibu, Mama, kalau Mama nggak setuju, jangan-jangan nanti saya malah nggak dapet jodoh. Cobalah setuju. Jangan-jangan ini jalan dari Tuhan. Gitu. Akhirnya itulah disetujui dan kami pulang ke Indonesia 2014 supaya membatakkan dia, supaya diain namanya proses di Batak, diangkat jadi boru Batak. Ada ritualnya, tradisinya, ada potong babi. Lalu setelah jadi boru Batak 2015 ya 3 Oktober kita menikah. Ya, ya. Itu salah satu halangan dari keluarga. Padahal sebenarnya kalau dari keluarga Rusia gimana? Jadi ketika orang tuaku jadi tahu, mereka jadi tahu lebih Lebih belakangan. Lebih belakangan ya. Bahwa kami mau menikah setahun sebelum kami mau menikah. Iya. Di tahun 2014. Ya, jadi ayahku bilang, itu ini pilihan kamu. Tapi kalau ada masalah ya silakan kalian Tanggung jawab. Iya, iya. gitu. Dalam hal ini memang dari sisi Rusianya lebih Ya, demokrat ya. demokratis. Ya, ya. Tapi kami tetap ikut adat Rusia. Oh, ada terus ya Ya, juga ya. dan Pak Pauli datang ke Untuk keluarga saya minta untuk minta berkat dari ayah. Berkat ya. Ya, ya, ya. Gitu.
Lalu menurut cerita Bapak Uli tadi kami di jalan sempat cerita. Lalu bagaimana pernikahan itu terjadi di gereja? Karena katanya Bapak Uli ini sempat menipu orang tuanya bahwa Mama Uli Katolik. Di awal saya ditanya, Iya. ini calonmu memang Katolik? Katolik. Jadi, awalnya saya belum bilang Katolik, saya bilang dia Ortodoks tapi tinggal atau gampang itu gitu. Padahal sama sekali waktu itu belum beragama. Satu hal yang menarik ya sekarang kalau dari orang tua Rusia tidak demokrat, tapi ketika berhadapan dengan pernikahan di gereja itu bagaimana reaksi orang tua? Orang tua setuju sebenarnya. Setuju saja ya. Iya, mereka tidak peduli sih Agama Agama apa. Karena saya tidak dibaptis sebenarnya. Jadi mereka tidak apa-apa. Yang penting Tidak pikirannya benar ya. Tidak fanatik itu Tidak waktu itu fanatik, saya. ya. Bapak Uli, ini suatu pertanyaan yang mungkin cukup serius ya. Semua orang di Rusia, orang Rusia yang berdialog atau berbagi sharing dengan saya itu, mereka selalu setuju bahwa di Rusia itu sangat mudah untuk cerai. Ya. Lalu Mama Uli waktu itu atau Bapak Raymond waktu itu, apakah tidak ada ketakutan bahwa nikah dengan orang Rusia, tinggal di Rusia, dan dinikahkan secara Katolik? Apakah tidak ada ketakutan waktu itu? Dari saya pribadi ada. Ya. Ketakutan pertama karena dia orang Rusia. Ya. Pasti dia melihat praktek ada orang-orang yang cerai, ada orang-orang yang hanya menikah secara sipil begitu. Itu lebih tidak ada persiapan lagi. Tapi waktu itu ketakutan itu sedikit terobati ketika kami ikut kursus perkawinan. Kursus perkawinan. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi nikah di Jakarta ya? Nikah di Indonesia ya. Gimana Mama Uli? Mama Uli bagaimana Mama Uli? Ya, di dalam keluarga saya dan saya diajarin sama nenekku tidak ada cerai sama sekali. Tidak pernah ada cerai. Itu pertama. Kedua, ya karena saya ikut kursus gereja selama kayak 3 tahun saya ikut kursus gereja. Jadi saya diajarin dari awal bahwa kayak sekali aja udah tidak boleh cerai lagi. Jadi tidak ada perceraian. Jijiko чика. Нет, это не замок. Это не замок. Давай. Теперь мы перерыв сделаем. Построим моя очередь, твоя очередь. Моя очередь. Да, Дарья по очередь. Давай. Еще. Еще последний. Еще. Последний. Теперь рушить, давай. Давай. Не так Dia sedang просто. ngancurin. Не так просто. Harus hancurin. Секрет какой-то. Секретик. Раhasia-rahasiaan. И как, Мама Ули, вы уже решили постоянно в России будете жить? Или какой-то будущий план у вас? В Индонезии, допустим, на будущее? Плана такого дальнесрочного нету, потому что... Хорошо как здесь, жизнь. да. Да, ну здесь пока хорошо, Пока и как хорошо, жизнь да? сложится. Ну, Ya. Там, мы всегда рады приехать туда, там тоже семья. И здесь тоже. Значит, поживем, увидим, да? Sekarang terakhir ada permainan. Saya bertanya, lalu Bapak Raymond dan Mama Uli tunjuk itu statement untuk siapa. Umpamanya siapa lebih sabar. Tunjuk siapa lebih sabar gitu. Ini harus cepat ya. Oke. Mama Uli dan Bapak Raymond. Siapa yang paling cemburu? Saya. Nggak tahu. Saya kayaknya. Iya kayaknya dia. Iya ya, orang pakai perasaan. Iya, baper. Orang Indonesia baperan. Yang kedua, Oke. dalam keluarga selalu ada masalah. Iya. Siapa yang paling sabar? Dia. Berarti dua-duanya sabar. Dua-duanya sabar. Dua-duanya sabar. Ini kan tes kekompakan ya. Saling nunjuk. 3 anak.
Itu tidak gampang. Ya. Siapa yang paling sabar ketika anak-anak tidak mendengarkan? Dia. Masa sih? Mungkin karena saya melihat Papa Uli suka main, mungkin Papa Uli punya rasa lain. Tapi Iya, ketika saya melihat caranya ya. Iya, ketika saya udah marah sudah tidak bisa tahan, Papa Uli yang selalu tahan dan mencoba Balance dah. Ya, Balance. dia sih, dia juga kadang begitu. Ya, Balansir. ya, balansir. Nah, no. Dalam keluarga, apalagi Indonesia, Rusia. Очень часто бывает в России, что женщина и мужчина это одинаково. А как? Кто больше всего решает в семье? Да. Это сикомбинг, да? Сикомбинг. Сикомбинг. Но мы так уже привыкли, juga что diajarin. Да, я, решение может я, но Pilihan всегда yang dikasih ibu perempuan. Jadi Iya. saya kasih pilihan Papa Uli yang saya yang putuskan. Tapi kadang-kadang saya juga harus diskusi, saya lihat situasi. Dia perasaannya gimana, saya perasaan gitu. Supaya bisa seimbang. Ya. Tidak kesannya egois. Oke. Jadi Mama Uli, Bapak Uli, terima kasih banyak sudah membagikan Sama-sama. pengalaman yang sangat menarik bagaimana dua keluarga besar ini akhirnya bertemu di Batak. Iya. Kami ingat Karena banget Mama Uli juga sudah dipermandikan secara Batak. secara Batak. Iya. Dikasih nama Batak Nauli. Nauli, ya. Buru Mangunsong. Iya. Jadi setiap kali ketemu orang Batak, dia langsung bilang, saya baru Mangunsong. Hah? Mangunsong mana? Langsung ada hubungan. Akhirnya jadi keluarga. Banyak yang kita ketemu begitu ya. Iya. Nah, jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bahagia, semoga sukses, dan Amin. semoga membawa nama Rusia dan nama Indonesia sebagai keluarga yang harmonis. Amin. 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 Semoga terima kasih.